Di breakout room 2 ini kita bakal dapat beberapa materi. Yang pertama itu ada materi substitusi yang merasionalkan. Yang merasionalkan. Nah, biasanya di sini ada beberapa bentuk yang pasti atau pasti kepake di kuis nanti atau di ujian nanti. Yang pertama itu kita punya misalnya bentuk integral dari akar AX plus B atau eh, nggak usah deh. Misalnya integral fx. Nah, fx itu mengandung fungsi akar AX plus B. Nah, kenapa? Kenapa kita cuman fungsinya cuman akar terus dalamnya linear. Nanti bakal kita lihat buat materi selanjutnya. Nah, solusi dari eh, masalah ini kalian bisa misalkan aja fungsi akar AX plus B-nya itu sama dengan U. Contoh aja deh, mending kita langsung ke soal. Misalnya aku punya integral dari, oh ya aku ngambil soalnya dari Futsal ya. Jadi kalau teman-teman punya Futsal bisa sekalian baca-baca dan dimanfaatin juga. Contoh dari Futsal itu, nah contoh dari Futsal itu misalnya integral X akar pangkat 3 dari X min 4 dx. Oh ya, di sini akar pangkat N. Jadi N-nya itu bisa berapa aja, asal dia bilangan asli. N lebih dari sama dengan satu, bilangan asli. Karena biasanya kan kalau ya masih, biasanya akar itu kan memang dia bilangan asli kan. Nah, solusi dari soal ini itu tadi, kita misalkan misalnya akar pangkat 3 dari X min, oh ya. Di kalkulus juga kalian harus hati-hati sama penulisan. Jadi harus ditulis benar-benar rinci terus redaksinya tepat. Misal akar pangkat 3 dari X min 4 itu sama dengan U, ya kan? Kalau kita pangkat tigain kedua ruas, ini kan bakal jadi X min 4 sama dengan U pangkat 3. Nah, kalau misal kita cari turunannya, atau kita turunkan kedua sisi, ini kan bakal jadi dx. Dx kurang nol ya sebenarnya, tapi kan dx kurang nol itu dx sama dengan 3U kuadrat du. Nah, di sini, ini bisa kita pakai. Terus juga, ini kita bisa pakai buat ganti dx di soal. Terus di sini, jadi kita bisa dapat nilai x. X sama dengan U pangkat 3 tambah 4. Padahal berarti nanti integralnya, integral x pangkat x akar pangkat 3 dari x min 4 dx itu bakal sama dengan x-nya kita ganti, x-nya kan U pangkat 3 tambah 4, U pangkat 3 tambah 4 dikali akar pangkat 3 dari x min 4 kan U, dikali U, dx-nya kita ganti sama 3U kuadrat du. Nah, ini tinggal dihitung, berarti kan ini nanti jadi pangkat 3 jadi 3U pangkat 6 ditambah 12U pangkat 3 du. Nah, ini kan bisa kita langsung integralin. Berarti nanti ini jadi 3 per 7 U pangkat 7 tambah 3 U pangkat 4. Tahu biar nggak buru-buru, 12 per 4 U pangkat 4 plus C. Jangan lupa plus C karena ini integral tak tentu. 3 per 7 U pangkat 7 tambah 3
U pangkat 4 plus C. Nah, ini kan fungsinya dalam U, tapi tadi soalnya itu dalam X. Jadi kita balikin lagi. U-nya jadi X. U-nya itu jadi fungsi dalam X. U kan akar pangkat 3 X min 4. Jadi tinggal masukin aja. Berarti 3/7. Akar pangkat 3 dari X min 4 dipangkatin 7. Berarti nanti X min 4 pangkat 7/3. Ditambah 3 kali X min 4 pangkat 4/3. Tambah C. 4/3. Nah, inilah solusi dari soal tadi. Jadi kalau misalkan kalian temu soal yang ada akar, terus dalam akarnya itu persamaan linear, gunakan metode ini, metode substitusi yang pertama, di mana akarnya itu kita bikin jadi U. Terus nanti kita hilangin akarnya, dan bisa dikuadratin, bisa di pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Kemudian kita dapat nanti dx-nya. Jadi kita ganti dx di dalam integral. Kemudian karena di sini ada variabel lain, ada variabel yang belum keganti yaitu x. Jadi kita cari x-nya kalau di u jadi apa? Dapat deh x sama dengan u pangkat 3 tambah 4, dx-nya 3u kuadrat du. Kemudian kita selesain. Nah, terus di akhir balikin u-nya ke x akar pangkat 3 dari x min 4. Jangan lupa. Itu. Oh ya, kalau dia mau tanya bisa lewat chat atau on mic langsung aja karena kalau nunggu takutnya kelamaan karena ini udah malam juga takutnya teman-teman pengen tidur ya biar cepet. Oke, kalau yang pertama cukup ini aja sih sebenarnya. Intinya adalah di dalam akarnya itu fungsi linear. Jadi kita bisa pakai substitusi yang pertama ini. Nah, yang kedua itu yang kedua ini sebenarnya ada tiga bagian. Yang pertama, kalau misal kalian nemu integralnya itu fx ya, fx dx, sorry. Ini nggak ada dx-nya, fx dx. Nah, tapi fx-nya sekarang dia mengandung, sorry, fx mengandung bentuk yang pertama itu ada akar x kuadrat min a kuadrat min x kuadrat. Nah, kalau kalian nemu, nah ini kan beda kan kayak yang tadi. Kalau yang tadi itu x-nya pangkat satu. Kalau di yang kedua ini x-nya pangkat dua. Nah, jadi kalian nggak bisa pakai metode yang pertama. Nih, misalnya aku punya integral akar dari 4 min x kuadrat x. Kalau misal kita pakai U sama dengan akar 4 min x kuadrat x. 4x, 4 min x kuadrat. Terus kedua ruas kita kuadratin, ini jadi U kuadrat sama dengan 4 min x kuadrat. Terus kita masing-masing ruas di 2U du sama dengan min 2x dx. Nah, kan gini kita dapat dx sama dengan dx. Kan dx ganti bisa pakai metode satu buat nyelesain soal ini. Nanti ini nggak bisa. Nah, jadi caranya adalah eh, ya, kalau misalnya yang pertama kan akar A kuadrat min X kuadrat. Nah, kalian bisa ubah. Yang diubah itu apanya? Si X-nya. Karena X itu kan variabel. Kalau A itu konstanta ya. Ini 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 tuh angka atau konstanta. Konstanta. Jadi konstantanya kan nggak bisa kalian apa-apain. Yang bisa diubah atau di substitusi. Misal kita punya bentuk akar A kuadrat min X kuadrat. X-nya itu kita misalin X sama dengan A sin T. A di sini sama A di sini itu sama ya. Nah,
Terus juga jangan lupa tulis daerah definisinya. Sin T itu sendiri kan dia terdefinisi itu dari rentang min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, terdefinisi ini maksudnya yang dia belum periodik ya, karena ini kan kira-kira bentuknya bakal kayak gini. Ini gambar sin ya. Nah, ini min satu, ini min pi per 2, sini pi per 2, di sini satu. Ini y sama dengan sin x. Jadi kalau misal kita ambil lebih jauh lagi, dia bakal menghasilkan range yang sama di domain yang berbeda. Makanya kita ambil ini istilahnya kayak kalian nyari daerah fungsi inverse kan dia harus pemetaannya satu ke satu. Nah ini sama biar enak. Nah jadi kalau misalnya kalian nemu bentuk akar A kuadrat min X kuadrat, X-nya kita ganti sama A sin T. Nah mungkin langsung ke contoh soal aja. Ini deh aku pakai contoh yang tadi. U sama dengan akar 4 min X kuadrat. Nah, kita bikin gimana supaya jadi A kuadrat min X kuadrat. Kalau kita cermati kan 4 itu bilangan kuadrat sempurna kan. 4 itu sama dengan 2 kuadrat. Di mana sama dengan A kuadrat. Jadi A-nya sama dengan 2. Terus, kita udah nemu nih A-nya. Kita ganti kan untuk menyelesaikan ini kita harus ganti X sama dengan A sin T. T di sini sebagai variabel baru ya. Jadi nggak usah bingung T-nya itu apa, tapi itu X-nya sama dengan 2 sin T. Oh ini integ, sorry, sorry. Soalnya kurang lengkap. Nah, nah gini. Gimana kita turunin aja kedua-dua X kan 2 cos T. Coba ada kita ganti semuanya. Akar dari 4 min X kuadrat X dengan ini. Oke, kasih. Oke, lanjut ya guys. Tadi ada kendala teknis. Berarti ini jadi 4 dikurangi 2 sin T kuadrat berarti kan 4 sin kuadrat T dikali sama 2 cos T dt. Nah, ini sama dengan empatnya kita pisahin di apa ya istilahnya nanti ya dipisahin sih buat dikali pelangi gitu. Nah, ini jadi satu kan dikurangin kuadrat T dikali 2 cos T dt. Ini jadi integral 4 kan akar 4 bisa jadi 2 akar dari satu kurang sin kuadrat kan kita punya identitas trigonometri sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan satu. Nah, ini berlaku buat T juga. Jadi mau apapun dalamnya itu bisa 2x, bisa 2a, bisa 3a dan seterusnya. Kalau sin kuadrat itu tambah cos kuadrat itu hasilnya satu. Terus juga tan kuadrat X tambah satu itu sama dengan secant kuadrat X. Terus juga satu tambah kotangan kuadrat X sama dengan kosekant kuadrat X. Nah, ini beberapa beberapa identitas trigonometri yang mungkin harus diketahui. Soalnya bakal kepake di substitusi yang ini.
Nah, di sini bisa kita tulis seperti ini cos kuadrat T dikali 2 cos T dt. Nanti 2 sama 2 keluar dari integral karena konstanta 4. Integral dari cos T kali cos T dt. Jadi ini 4 integral cos kuadrat T dt. Nah, ini cara nyelesainya ada di tutorial di breakout room yang pertama. Ini fungsi trigonometri. Jadi cos kuadrat T itu bisa kita ubah jadi 1 plus cos 2 T dibagi 2. 4. Tuh, maaf ya, ini jadi ke bawah ke sini. 1 plus cos 2 T dibagi 2 dt. Berarti ini 2-nya keluar jadi 2. Karena 4 bagi 2 kan 2. Berarti ini kan jadi T ditambah cos 2 T itu berarti integralnya sin 2 T per 2 plus C. Pokoknya buat yang ini tuh ada di materi sebelumnya ya. Buat yang bagian sini nih, ada di materi integral trigonometri. Tapi kita nggak bakal berfokus di situ. Tapi intinya kalau kalian mau bentuk akar A kuadrat min X kuadrat, itu bisa kalian substitusi X-nya jadi A sin T. Nah, ini kan masih dalam T kan fungsinya. Belum selesai. Kenapa? Karena soalnya tadi dalam bentuk X. Jadi kita harus dalam bentuk X juga dong. Nah, kan kita tahu X sama dengan 2 sin T. Bisa aja di sini. Ini kita tahu X sama dengan 2 sin T. Berarti kalau misalnya kita mau nyari tahu X, dengan ini X per 2 sama dengan sin T. Ya kan? Berarti T sama dengan sin inverse X per 2. Itu. Nah, di sini juga kita perlu tahu sin 2T. Ini kita bisa pakai apa? Salah satu identitas trigonometri sin 2T sama dengan 2 sin T cos T. Bentar, kurang gede. Nah, kita tahu X per 2 itu sama dengan sin T. Kalau misalnya kita gambar segitiga, aku gambar segitiga siku-siku. Anggaplah gambarnya lurus. Di sini sudut T. Sin T kan berarti depan bagi miring. Itu X per 2 berarti di sini X. Di sini 2. Berarti di sini akar dari 4 min X kuadrat. Berarti cos T-nya dari sini kita dapat 4 min X kuadrat per 2. Jadi sin 2T-nya sama dengan 2 kali X per 2 dikali akar 4 min X kuadrat per 2. Bisa kita coret, coret. Ini jadi berarti di mana ya? Aku turunin aja deh. Nah, nanti ini jadi 1/2 atau X akar 4 min X kuadrat dibagi 2. Ini sin 2T-nya. Jadi, ini bisa kita ubah jadi 2 kali T-nya tadi sin inverse X per 2 ditambah sama sin 2T-nya X akar 4 min X kuadrat per 2. Karena per 2 terus dibagi 2 di sini berarti ini per 4 plus C. Atau ini jawabannya. Ya, mungkin agak ribetnya di sini sih di integral trigonometrinya. Sama di kalian harus ubah lagi
T-nya jadi X. Terus juga ini kan berbentuk yang pertama ya. Yang kedua tuh ada, yang kedua di sini ada bentuknya akar A kuadrat tambah X kuadrat. Nah, kalau A kuadrat tambah X kuadrat, X-nya disubstitusi jadi X sama dengan A dikali tangan T. Cara definisi tangan ya sama sih kayak sinus dari min pi per 2 sampai pi per 2. Tapi di min pi per 2 sama pi per 2-nya nggak masuk ya. Karena kalau tangan pi per 2 kan dia jadi tak hingga kan. Begitu juga dengan negatif pi per 2 jadi negatif tak hingga. Jadi kalau yang sin tadi si batas pi per 2 sama min pi per 2-nya masuk, kalau tangan nggak masuk. Itu. Ya, konsepnya sama. Mungkin kita bisa langsung ke contoh soal aja. Bentar. Nah, ini integral dx per akar 9 tambah x kuadrat. Nah, lagi kita harus ngubah gimana supaya jadi a kuadrat plus x kuadrat. Berarti kan di sini 9 sama dengan a kuadrat. Berarti a-nya sama dengan 3. Nah, karena a-nya sama dengan 3, kita bisa dapat x-nya sama dengan 3 tangan t. Tulis di sini lagi min pi per 2, t pi per 2. Nah, terus udah kita, oh belum selesai. Kita harus cari dx-nya karena fungsinya udah dalam T semua nih. Dx-nya masih masih dalam X, berarti kita cari dt. Dx berarti sama dengan, ini kalau diturunin jadi 3 sekan kuadrat T dt. Nah, kita bisa ganti semuanya. Berarti integral dx per akar 9 tambah x kuadrat sama dengan dx-nya kita ganti jadi 3 sekan kuadrat T dt dibagi ini kan eh, berarti akar 9 tambah 3 kali tangan T kuadrat sama dengan integral dari 3 sekan kuadrat T dt dibagi akar 9-nya eh, kita pisahin. Ini jadi 1 tambah tangan kuadrat T. Terus 9-nya bisa keluar ya. Ini jadi integral 3 sekan kuadrat T dt dibagi akar 9 kan 3. Ini akar 1 tambah tan kuadrat T. Nah, ini tiganya bisa dicoret. Nah, di sini kita pakai lagi identitas trigonometri. Tan kuadrat tambah 1 sama dengan sekan kuadrat. Berarti ini sama aja kayak integral sekan kuadrat T dt per akar sekan kuadrat T. Ini sama dengan integral sekan kuadrat T dt per sekan T. Jadi kan ini hilang satu dong. Jadi sama dengan integral sekan T dt. Integral sekan T itu apa? Ya, ini bisa dicari pakai turunan parsial. Ini ada di breakout room satu juga. Pokoknya nanti hasilnya jadi ln sekan T plus tangan T. Itu per sekan T. Ya, benar. C. Cara dapat ini bisa pakai integral parsial. Nah, tapi ini belum selesai kan? Fungsi soalnya dalam fungsinya X. Ini masih T, berarti kita harus harus ubah semuanya.
Di sini kan kita punya eh, X sama dengan 3 tangan T. Berarti tangan T sama dengan X per 3. Kalau misal kita gambar segitiga, nah kita udah dapat tangan T nih. Kita harus cari sekant T. Nah, kita bisa pakai segitiga di sini. Kalau misal kita gambar lagi segitiga siku-siku, ini sudut T. Tangan T X per 3. Tangan T itu kan depan bagi samping. Berarti X ini 3. Jadi miringnya itu akar dari X kuadrat tambah 9. Nah, sekant T, berarti sekant T itu kan 1 per cos ya. Kalau cos itu samping bagi miring, berarti miring bagi samping. Akar X kuadrat tambah 9 dibagi 3. Baru kita ganti semuanya jadi X. Ln akar X kuadrat tambah 9 dibagi 3 ditambah tangan T-nya tadi X per 3. Plus C. Ini jawabannya. Ntar aku cek di Zoom dulu ada yang nanya kah? Oke, nggak ada. Lanjut ya. Sekarang ke bentuk yang ketiga. Yang ketiga itu akar. Kalau tadi kan A kuadrat min X kuadrat ya yang pertama. Yang ketiga ini dibalik. Jadi akar X kuadrat min A kuadrat. Nah, di sini ini nggak sama kayak yang pertama. Kalau yang pertama kan bisa kita ganti jadi A sin T kan. Kalau misal kita ganti jadi A sin T, itu kan ini jadi A kuadrat sin kuadrat T kurangi A kuadrat. Misal A lagi X sama dengan A sin T. Nah, coba kita lihat. Kan berarti A kuadratnya bisa pisah. A kuadrat sin kuadrat T min 1. Nanti ini jadi A kar sin kuadrat T min 1. Tapi kita nggak tahu sin kuadrat T min 1 itu apa. Jadi sia-sia aja sebenarnya kalau kita ganti jadi A sin T ini. Jadi ini salah ya. Kalau akar X kuadrat min A kuadrat, di sini kita ganti X-nya. X sama dengan bukan sin T, tapi sekarang A sekant T. Nah, sekant itu kan apa? 1 per cos ya. Jadi dia punya definisi. Cara definisinya nggak sama kayak tadi. Kalau tadi kan min pi per 2 sampai pi per 2. Kalau sekarang dia jadi 0 sampai pi. 0 sama pi-nya masuk atau enggak? Masuk dong, karena sekant 0 kan terdefinisi kan. Satu dia. Sekant pi juga sama. Jadi yang nggak masuk selangnya itu cuman si tangan ini doang. Dari min pi per 2 sampai pi per 2 tapi nggak masuk. Kalau sinus tadi masuk. Kalau ini selangnya dari 0 sampai pi. Nah, gini. Terus juga coba kalau kita kerjain dengan cara yang sama di atas gini. Misal berikan akar dari A kuadrat sekant kuadrat T dikurangi A kuadrat. Kan ini jadi A kuadrat kali sekant kuadrat T dikurangi 1. A-nya keluar dari akar. A akar dari sekant kuadrat T dikurangi 1. Nah, sekant kuadrat T dikurang 1 kita tahu tadi di identitas trigonometri ada sekant kuadrat X dikurangin 1 kan tan kuadrat X. Berarti sekant kuadrat T dikurangi 1 sama dengan tangan kuadrat T. A akar dari tangan kuadrat T. Nah, tapi hati-hati di sini. Ini nggak bisa langsung A tangan T. Kenapa? Karena
tangan pada interval 0 sampai pi, misalnya di sini ini pi per 2, pakai biru. Di sini pi per 2, di sini pi. Nah, grafik tangan itu kira-kira begini. Oh. Nah, di sini ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kita nggak bisa langsung kayak gini. Langsung tangan T. Ini Y sama dengan tan X. Tan X. Ini Y, ini X. Nah, tapi kita harus kasih harga mutlak. Cara tahu dia nanti positif atau negatif gimana? Nanti kalian bisa lihat daerah pengintegralannya. Biasanya dikasih tahu kok di soal, bisa secara eksplisit maupun implisit. Contoh yang implisit tuh kayak integral A sampai B. Nanti kalian bisa lihat A sama B-nya tuh kayak gimana. Kalau misal dia lebih dari pi per 2, berarti nanti ini jadi plus tangannya. Tapi kalau jadi dia kurang dari pi per 2, berarti nanti, sorry. Kalau lebih dari pi per 2 jadi minus. Kalau kurang dari pi per 2 jadi plus. Ini kalau yang implisit. Kalau eksplisit biasanya diketahui kok. X-nya itu sekian sampai sekian. Diketahui interval X. Misalnya ini A, ini B. Nah, kan bisa kalian sesuaiin. Atau ganti variabel. Misalnya ini P, ini Q. Nah, kalian cek aja. X itu kan A secant T. Berarti di sini P, di sini Q. Cek aja apakah T-nya itu ntar gimana hasilnya. Apakah dia lebih dari pi per 2 atau kurang dari pi per 2. Gitu. Itu buat ngecek gimana sih tanda dari tangan T nanti. Mungkin belum kebayang ya. Aku kasih soal aja. Ada soal ini soalnya aku ambil dari Puzzle semua kok. Jadi kalau kalian nanti pengen eh, belajar lagi bisa dari Puzzle juga. Contoh soalnya, nah ini. Misal soalnya itu integral dari akar X kuadrat min 4 dx. Ada per X-nya. Ini integralnya gede per X. Nah, kan kelihatan ya ini ada X kuadrat min A kuadrat. Di sini A-nya A kuadrat sama dengan 4. Jadi A-nya sama dengan 2. Berarti dari A-nya 2, X-nya itu sama dengan 2 sekant T. Dengan T-nya itu 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan Pi. Jangan lupa buat nulis daerah definisi ya, karena kalau nggak ditulis bisa dikurangin poinnya mungkin. Karena itu ngaruh juga ke fungsinya. Nah, di sini kita udah dapat X nih, berarti sekarang kita tinggal cari dx. Sekant T itu kalau diturunin, jadi sekant T tan tangan T dt. Sekant, iya jadi sekant T tangan T dt. Nah, baru kita masukin semuanya. Integral akar dari X kuadrat min 4 per X dx. X-nya kita ganti jadi ini jadi 4 sekant kuadrat T dikurangi 4 dibagi 2 sekant T dikali dx-nya kan 2 sekant T tangan T dt. Nah, ini udah ada yang bisa coret nih. Coret, 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 coret. Berarti ini sama dengan integral akar 4-nya kita pisahin menjadi sekant kuadrat T dikurangi 1 dikali tangan T dt.
Nah, akar 4 keluar, terus oh, 2 akar secant kuadrat T dikurang satu itu kan tan kuadrat T dikali tangan T, itu T. Sama dengan duanya keluar dari integral, ini berarti jadi harga mutlak tangan T dikali tangan T dt. Nah, di sini em, kita perlu tahu kan tangan T itu nilainya positif apa negatif. Tapi ya, nah tapi di sini white, nah tangan T-nya itu bisa kita ambil bentar. Nah, di sini bisa kita ambil nilai positif. Ya, dengan bentar. Kalau di sini T sama dengan 1/3. Ya, di sini bisa kita ambil nilai positif. Kenapa? Karena em, oh karena eh ini, bukan ini. Sorry, sorry. Oh, karena ini kan negatif. Ya, kayaknya ini positif sih. Ya. Nah, di sini dia positif karena T-nya bakal kurang dari pi per 2. Kalau kita cek X secant inverse X per 2 itu kan T. Nah, sementara X itu kan di sini X tidak sama dengan nol. Terus juga X kuadrat min 4 itu kan menjadi sama nol. Ini berarti X plus 2 X min 2 menjadi sama dengan nol. Kalau kita cek ini min 2 2 di nol dia negatif. Jadi X-nya itu masih lebih dari 2 3 ya benar. Ya, jadi kalian cari
bisa kalian cari dari x kuadrat min 4 per x, kita bisa tahu dari definisi kan. Nah, terus masukin ke sini. Kira-kira nilai si t-nya itu gimana? Dan ntar bakal jadi kurang dari pi per 2. Maka kita bisa ambil positif. Terus kita lanjutin. Integral tan kuadrat t itu sama bakal dipelajarinya di breakout yang pertama. Ini jadi integral secant kuadrat t min 1. Ya benar. Nah gini. Kan kita bisa integralin masing-masing. Ini jadi 2 tangan t. Terus dikurangi t. Plus c. Jangan lupa buat balikin ke dalam x. Nah di sini kan kita punya x sama dengan 2 sekang t. Berarti x per 2 sama dengan sekant t. T-nya sama dengan sekant inverse x per 2. Terus kalau kita cari tangan T, kita gambar segitiga lagi. Misal di sini sudutnya T. Sekant T itu kan berarti miring bagi sampingnya. Miringnya di sini X, di sini samping 2. Jadi ini per X kuadrat dikurangi 4. Berarti tangan T sama dengan akar X kuadrat dikurangi 4 dibagi 2. Kan depan bagi miring. Lalu kita bisa ganti di sini. Sama dengan 2 dikali akar X kuadrat dikurangi 4 dibagi 2 dikurangi secant inverse X per 2 plus C. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Bisa on mic atau lewat chat. Aku tunggu sampai 2134. Oke, kayaknya aman ya. Lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini udah selesai soal akar-akar ini. Jadi kita punya 4 bagian. Yang pertama akar kalau dalamnya persamaan linear. Jadi kita misalin U atau Y atau apalah. Pokoknya kita misalkan, kita hilangin akarnya, kita cari semua fungsinya dalam variabel yang baru yang kita misalin. Terus yang kedua, kalau ada bentuk akar A kuadrat min X kuadrat, kita substitusi X sama dengan A sin T. Dengan batas T-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Selang tertutup. Yang ketiga ada akar A kuadrat tambah X kuadrat. Di sini X-nya kita misalin A tangan T. Di sini selangnya terbuka dari min pi per 2 sampai pi per 2 T-nya. Terus yang terakhir, yang keempat ada akar dari mana tadi? Akar dari X kuadrat min A kuadrat. Di sini kita misalin X sama dengan A sekant theta. Sekant T atau theta sama aja sih. Terserah mau kalian misalin apa variabel barunya. Jangan batas atau dari definisi T-nya itu selalu tertutup dari 0 sampai pi. Ya. Terus sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu namanya sebenarnya beda dosen beda-beda beda-beda judul doang ya. Ada yang bilang dekomposisi akar, ada yang bilang integral fungsi rasional, tapi sama aja intinya kayak begini. Integral fungsi rasional atau ya istilahnya dekomposisi pecahan.
Pecahan. Nah, kalau di sini kita bakal bukan ketemu akar, tapi ketemu pecahan. Jadi kalau misal langsung aja kayak, bentar ya, aku baca dulu. Mana ya yang bagus. Nah, ini dia. Misalnya kita punya integral dari 3x min 1 dibagi x kuadrat min x min 6 dx. Nah, ini kan kita bisa pakai dua cara. Tahu, tapi ujungnya sama aja sih. Atau jangan ini deh. Misalnya kita punya integral, oh ya udah nih, nggak apa-apa tadi aja. Nah, jadi kita bisa pecahin kayak gini, integral 3x per x kuadrat min x min 6 dx tambah kurang integral 1 per x kuadrat min x min 6. Nah, tapi kan ini nggak menghasilkan apa-apa kan? Nah, ini sinilah gunanya materi ini, materi dekomposisi pecahan. Jadi kalau misalnya kita punya integral dari pecahan, misalnya ini a x pangkat n, terus bx pangkat m, cx pangkat abcf, ya, mn, balik m n o dan seterusnya dibagi sama, misalnya kita punya eh, px pangkat pangkat g, terus tambah qx pangkat h dan seterusnya dx. Nah, di sini kalau misal derajat atas jika m kurang dari n, kurang dari n, kurang dari g, berarti kita bisa pakai dekomposisi pecahan. Ini syaratnya itu persamaan di atas itu harus derajatnya lebih kecil daripada yang di bawah. Nah, mungkin teman-teman tahu lah. Ini kan udah dipelajari di kelas juga ya. Nah, jadi kita misalin, ini kan, ini tuh bisa diubah jadi sesuatu yang dijumlahkan, terus hasilnya ini kan. Nah, kalau teman-teman eh menjumlahin pecahan, terus penyebutnya beda. Misalnya A per B tambah C per D. Nah, itu kan si penyebutnya bakal kita kalikan. B kali D. Mau nggak mau pasti begini. Nah, asumsi kita di sini itu juga kayak gitu. Makanya kita bisa pecah X kuadrat min X min 6 ini. X kuadrat min X min 6 itu sendiri. Itu bisa dipecah jadi X min 3 dikali X plus 2. Nah, maka di sini X min 3. Terus ditambah X plus 2. Nah, yang atas ini kita cari. Jadi, kita misalnya aja ini A besar, ini B besar, dx. Kayak begitu. Nah, di sini baru kita cari A sama B-nya. Di sini kita pakai konsep kesamaan. Berarti kan 3x min 1 per x kuadrat min x min 6 itu sama dengan A dikali x plus 2, ini kali silang ya, ditambah B dikali x min 3 dibagi, sorry, X plus 2 dikali X min 3.
Nah, ini kan bisa coret kan karena sama ini coret habis ini habis. Berarti sisanya tinggal 3x min 1 sama dengan ax tambah 2a tambah bx kurang 3b. Terus kita kumpulin x sama konstantanya. Berarti ini ax tambah bx tambah 2a kurang 3b. Nah, di sini kita pakai konsep kesamaan. Jadi ax tambah bx itu bakal sama kayak 3x. Terus yang konstanta 2a min 3b itu bakal sama kayak min 1. Nah, kita tulis di sini. AX tambah BX itu sama dengan 3X. Atau A tambah B ini kan kali X sama dengan 3X. Istilahnya X-nya dicoret lah gitu. Berarti A tambah B sama dengan 3. Dapat satu persamaan. 3. Terus min 1 atau yang kalian dulu nih. 2A min 3. Aduh, sorry. 2A min 3B sama dengan min 1. Udah ini nggak bisa diapain kan? Nah, dari dua ini bisa kita operasiin buat nyari masing-masing. Misalnya kita mau nyarinya, misalnya kita mau eliminasi A, berarti ini kan kali 2 kali 1. Ya mungkin udah biasa lah ini. 2A tambah 2B sama dengan 6. Ini 2A min 3B sama dengan min 1. Atau ini biar nggak kejauhan. Nah, terus ini biar A-nya hilang kita kurang. Berarti ini jadi 5B sama dengan 7. Nah, di sini B-nya jadi 7 per 5. Terus kita bisa cari A-nya kalau dapat B. A tambah B sama dengan 3. Terus A-nya itu, B-nya 7 per 5. Berarti B-nya, A-nya. B-nya 7 per 5 berarti A-nya 8 per 5. Dapat A, dapat B. Berarti integral. Ini kalau kita ini integral dari 3x min 1 per x kuadrat min x jadi salah 6 dx itu sama dengan tadi A-nya kita ganti jadi 8 per 5. 8 per 5 per X min 3. Ini ada kurung ya. B-nya kita ganti 7 per 5. Ditambah 7 per 5 bagi X min 2 dx. Tahu ini kan kita pakai sifat aljabar integral. Ini jadi integral 8 per 5 per X min 3 dx. Ditambah integral 7 per 5 per X min 2 dx. Sorry, ini kayaknya yang salah. Ini plus. Ya, ini plus. Ya, betul. 8 per 5-nya keluar. Ini 8 per 5 integral 1 per X min 3 dx tambah 7 per 5 juga keluar. Integral 1 per X plus 2 dx. Nah, ini kan dapatlah integral 1 per X min 3 kan ln X min 3. Harga mutlak X min 3. Ln harga mutlak X min 3 tambah 7 per 5 ln harga mutlak X plus 2 C. Ini jawabannya. Nah, kira-kira begitu sih konsep
penggunaan dekomposisi. Yang perlu diingat adalah ini, derajat di atas itu harus lebih kecil dari derajat di bawah. Kalau misal soalnya kayak gini, integral dari x kuadrat dibagi x kuadrat tambah satu dx. Nah, ini kan nggak bisa kan kita pakai dekomposisi pecahan. Di sini kita harus ubah gimana caranya supaya yang atas tuh derajatnya lebih kecil dari yang bawah. Kita bisa pakai pembagian pistol atau pembagian susun. Nah, ini kan berarti ini satu ya. X kuadrat tambah satu, ini dikurangi, ini jadi min satu. Ini kan kalau diubah jadi pecahan campuran, berarti ini berarti integral dari x kuadrat per x kuadrat tambah satu dx sama dengan integral satu. Ini diubah jadi pecahan campuran, berarti satu ditambah min satu per x kuadrat tambah satu dx. Atau satu dikurangi satu per x kuadrat tambah satu dx. Nah, kita bisa integralin yang satunya, yang ini. Ini jadi x dikurangi integral satu per x kuadrat tambah satu dx. Nah, di sini kita nggak bisa apa namanya? Kita nggak bisa apa? Nah, di sini kita walaupun yang atasnya udah lebih kecil dari bawah, tapi ternyata kita nggak bisa pakai dekomposisi. Kenapa? Karena ini tuh nggak bisa dipecah. X kuadrat tambah satu tuh nggak bisa dipecah. Jadi nggak bisa kita pakai dekomposisi. Tapi kan teman-teman tahu kalau integral dari satu per satu tambah X kuadrat itu sama dx sama dengan tangan inverse X plus C. Jadi ini bisa kita ganti jadi X dikurangi tan inverse X plus C. Coba kalau soalnya aku ganti deh. Mungkin aku ambil dari Kursor aja. Hmm. Nah ini, coba ya. Integral dari 6x kuadrat min 15x plus 22 dibagi x plus 3 kali x kuadrat plus 2 kuadrat dx. Nah, di sini banyak yang bisa difaktorin. Di sini kan ada dua ya. Ada ini sama ini. Tapi ini kuadrat. Jadi ini bisa diubah jadi 3. Nanti ntar kira-kira begini. 6x kuadrat min 15x tambah 22 dibagi x plus 3 kali x kuadrat plus 2 kuadrat. Itu bisa jadi dekomposisi. Ini kan berarti ada yang x plus 3 bawahnya. Tambah x kuadrat plus 2 tambah. Nah, di sini bukan x kuadrat plus 2 lagi, tapi jadi x kuadrat plus 2 dikuadratin. Tuh, gitu. Di sini A, ya kan? Di sini bukan B. Kenapa? Karena bawahnya kan derajatnya 2. Jadi bagusnya pakai yang atasnya derajat satu. Soalnya kalau dia konstanta, dia bakal susah nanti nyarinya. Jadi ini bisa kita pesan bx plus c. Pokoknya usahain kalau dekomposisi, derajat atas sama derajat bawah tuh bedanya cuma satu. Kalau misalnya ini nggak bisa difaktorin, ini kan nggak bisa difaktorin kan? Ini satu, di sini dua. Nah ini juga sama walaupun ini ada kuadrat, dia tetap ngikutin dalam kurungnya. Jadi tetap ini kan dx plus e.
Jangan bx plus c lagi ya, ntar takut bingung karena variabelnya nanti sama, dibedain. Udah deh, jadi kita cari a bx plus c sama dx plus e-nya berapa. 6x kuadrat min 15x ditambah 22 sama dengan, kan ini a kali x kuadrat plus 2 kali, oh sorry, nggak usah, ini kuadrat, langsung aja. Atau biar nggak bingung, kan dibagi x plus 3 x kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, di sini penyebutnya sama dong, kayak yang kiri. Nah, ini bagi ini kan, berarti jadi sisa A, X kuadrat plus 2, kuadratin, ditambah BX plus C, dikali X plus 3, X kuadrat plus 2, ditambah DX plus E, dikali X plus 3. Ya, aku nggak bakal ngitung ini sampai selesai karena takut kelamaan. Intinya caranya kayak gini, ntar kalian bisa dapat A, bisa dapat B, bisa dapat C. Balik lagi pakai kesamaan. Yang X-nya pangkat satu disamain jadi sama min 15, yang pangkat 2 jadi 6, terus yang gak ada X-nya jadi 22. Kalau misal ada X pangkat 3, gimana? Nah, ini jadi 0. Karena ini kan sebenarnya 0 X pangkat 3 kan, tambah sekian. Jadi ntar kalau misal ada ya. Oh, ini kayaknya ada X pangkat 4 juga deh. Ada X pangkat 4, ini juga 0. Gitu. Jadi yang ada-ada aja, kalau nggak ada berarti 0. Gitu. Nah, ini sih paling di komposisi akar. Pokoknya kalian usahain penyebutnya tuh dipecah. Terus kalau kayak gini kan udah mentok kan, nggak bisa dipecah apa-apa lagi. Ini walaupun masih ada pangkat 2, tapi nggak bisa dipecah apa-apa. Jadi ya udah biarin aja. Tapi ntar jangan lupa di dekomposisinya, yang atasnya dia jadi pangkat 1 karena di bawahnya pangkat 2. Kalau ini kan pangkat 1, jadi ini konstanta gitu. Ada yang mau nanya? Aku tunggu sampai 55 deh. Oke, ini nggak ada yang nanya, jadi lanjut aja ke materi terakhir dari breakout room 2. Ya, ini materi terakhir karena oke, sekarang kita ke bentuk tak tentu. Limit tak tentu. Tak tentu. Nah, di sini em, mungkin kita langsung ke intinya aja deh.
Di sini kita bakal pakai teorema, namanya teorema L'Hopital. Tulisannya L'Hopital. Nah, di sini itu bunyinya kayak gini. Misal kita punya limit x menuju sesuatu, misalnya u, fx dibagi gx. Nah, kalau kayak gini kan biasanya kita bisa cari limit masing-masing kan. Ini limit atau ya limit x menuju u dari fx kita bagi sama limit x menuju u dari gx. Tapi dalam beberapa kasus ada kayak begini. Jadi jika limit x menuju u dari fx sama dengan limit x menuju u dari gx itu sama dengan nol, atau mungkin kita kenalnya dengan bentuk nol per nol. Bentuknya nol per nol. Nah, di sini kita pakai teorema L'Hopital. Limit x menuju u dari fx per gx itu sama dengan limit x menuju u dari f aksen x. Jadi masing-masing yang atas turunin, bawah turunin. Bukan turunan pembagiannya, tapi yang atas turunin, bawah turunin. Hati-hati, takut ketukar. Nah, terus biasanya kalau ditulis, biasanya ada, nah, kalian tambahin L sama dengan. Itu buat menandakan kalian pakai L'Hopital. Terus selain dari nol per nol, kita juga kenal namanya bentuk. Ini kan yang pertama. Yang kedua itu, jika limit x menuju u dari fx sama dengan limit x menuju u dari gx itu sama dengan positif plus minus tak hingga. Jadi bisa plus bisa minus tak hingga. Nah, ini biasanya kita kenal sebagai bentuk tak hingga per tak hingga. Tak hingga per tak hingga. Sama bunyinya nanti sama bunyi teorema L'Hopitalnya. Jadi limit x menuju u dari fx per gx sama dengan limit x menuju u f aksen x per g aksen x. Ini kita kasih L. Nah, U di sini, ini kan ada U. Jadi di sini ditulis U real, bisa apa? Bisa bilangan real, bisa juga plus minus tak hingga. Bisa nol, bisa apa apa aja. Pokoknya X menuju sesuatu tuh sesuatunya bisa apa aja. Yang penting nanti bentuk limitnya nol per nol atau tak hingga per tak hingga. Ini bunyi teorema L'Hopital. Nah, mungkin aku ambil contoh satu masing-masing ya. Karena udah agak malam juga, takut kelamaan. Nah, di sini misal ada soal limit dari X menuju 3, X kuadrat min 9 dibagi X kuadrat min X min 6. Berapa? Nah, pertama kita coba dulu. Apakah, jadi kita cek dulu yang atas. Limit X menuju 3 dari X kuadrat min 9 sama dengan berapa ini? Ini kan 0. 9 kurang 9. 0. Terus penyebutnya X menuju 3 dari X kuadrat min X min 6 sama dengan, ini kan 9 kurang 3 kurang 6. 0 juga. Jadi limit X menuju 3
X kuadrat min 9 per X kuadrat min X min 6 itu memiliki bentuk 0 per 0. Maka teorema atau ya teorema L'Hopital dapat digunakan. Nah, jadi limit X menuju 3 dari X kuadrat min 9 per X kuadrat min X min 6. Kalau kita pakai L'Hopital, yang atas kita turunin. Menjadi 2X dibagi 2X min 1. Ini sama dengan 6 dibagi 6 min 1 sama dengan 6/5. Nah, terus sekarang yang tak hingga per tak hingga. Yang tak hingga per tak hingga. Limit X menuju 0 dari tangan 2X dibagi ln 1 plus X. Kita cek lagi masing-masing yang atas yang bawah. X menuju 0 dari tan 2X itu sama dengan tan 0 tak hingga. Terus limit X menuju 0 dari ln 1 plus X di ln 1. Ln, ya ini ln 1 ya. Oh, ini bukan ini nih. Kita belum masuk sini, bentar. Sorry. Tan 0 kok. Berarti salah. Sorry. Tan 0 kok tak hingga. Bentar. Dari yang tak hingga pas tak hingga. Oh, aku bikin soal aja. Limit X menuju tak hingga dari misalnya ln X per E pangkat X. Ya, ini aja. Nah, ini kan kalau kita cek, limit X menuju tak hingga dari ln X. Itu kan tak hingga kan. Semakin besar X, ln X juga semakin besar. Terus limit X menuju tak hingga dari E pangkat X juga sama tak hingga. Jadi, ini punya bentuk bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi kita bisa pakai teorema L'Hopital. Berarti limit X menuju tak hingga dari ln X per E pangkat X. Kita pakai L'Hopital. Sama dengan limit X menuju tak hingga dari ln X diturunin jadi 1 per X. E pangkat X jadi E pangkat X. Bah. Nah ini kan masih sama. Ini ntar bentuknya jadi 0 per tak hingga. Nah ini bakal nyinggung ke pembahasan selanjutnya. Tapi ntar X-nya ini bisa kita pindah bawah kan. Jadi limit X menuju tak hingga dari 1 per X E pangkat X. Ini kan 0. Karena ini kan X-nya semakin besar, jadi semakin besar kan semakin kecil, jadi dia menuju 0. Pokoknya, oh ya mungkin takut lupa, limit X menuju tak hingga dari 1 per X pangkat N sama dengan 0. Terus juga limit X menuju 0 dari 1 per X pangkat R itu plus minus tak hingga. Jadi kalau R-nya genap, di sini ada syarat, ada dua ketentuan. R genap, berarti dia positif tak hingga. Kalau R ganjil,
Dia tergantung dari kanan atau dari kiri. Kalau dari kanan, kalau nol dari kanan, dia berarti tahingga positif. Kalau nol dari kiri, dia negatif tahingga. Itu. Nah, itu buat review aja. Takut lupa. Nah, ini kan di sini ini bentuk tahingga bertahingga. Nah, terus kadang ada soal yang bentuknya kayak gini nih. Ini kan kalau kita hitung limit X menuju tahingga dari super X, itu kan nol. Tapi limit X menuju tahingga dari E pangkat X itu tahingga. Nah, jadi ini bentuknya nol per tahingga. Makanya kita ubah ke sini. Jadi kalau kalian nemu soal yang jadi ada beberapa bentuk lain. Misalnya nol kali tahingga atau nol bagi tahingga atau tahingga bagi nol atau nol pangkat nol atau lagi tahingga pangkat tahingga. Ya, atau bahkan tahingga min tahingga juga bisa. Tahingga min tahingga ini tapi biasanya enggak lah, nggak masuk sini. Nah, di sini ini bukan berarti kalian bisa pakai L'Hopital. Jadi L'Hopital nggak bisa dipakai. L'Hopital tidak bisa dipakai, tidak bisa dipakai, dipakai. Jadi harus diubah, harus diubah ke bentuk nol per nol atau tahingga per tahingga. Itu. Jadi nggak bisa kalian langsung pakai L'Hopital. Oke. Contoh, bentar, contohnya ini contohnya langsung ke contoh yang agak rumit aja. Di sini misalnya kita punya limit X menuju nol dari kanan X plus satu pangkat kotangan X. Nah, kalau ada pangkat-pangkat gini, coba kalian coba masukin. Limit X menuju nol. Oh, X plus satu satu. Kotangan nol. Salah ini soalnya kayaknya. Bentar. Oh ya, satu pangkat teh enggak. Sorry, sorry, sorry. Nol pangkat nol, tah hingga pangkat nol, tah hingga pangkat nol, atau satu pangkat tah hingga. Bentuknya ada ini doang nih. Nah, di sini, ini kan yang ininya satu. Terus yang pangkatnya X menuju nol kotangan X, itu tah hingga. Kotangan itu kan satu pertan. Satu pertan X. Ini kan semakin kecil, jadi ini semakin besar tah hingga. Jadi ini punya bentuk satu pangkat tah hingga. Jadi kita bisa pakai L'Hopital, tapi di sini nggak langsung L'Hopital, tapi kita ubah gimana supaya jadi nol per nol atau tahingga per tahingga. Nah,
Ini kita misalin Y sama dengan X plus satu pangkat kotangan X. Kalau kita taruh ln, kita ln kan, jadi ini kan ln X plus satu pangkat kotangan X. Nah, dengan sifat logaritma natural, kotangan X-nya bisa turun. Kotangan X dikali ln X plus satu sama dengan ln Y. Kalau kita ambil limit X menuju 0 dari kanan ln Y, berarti kan limit X menuju 0 dari kanan, kotangan X dikali ln X plus satu. Nah, di sini kan dia bakal punya bentuk apa? Dia punya bentuk tak hingga kali nol, ya kan? Nah, di sini kita nggak bisa apa-apain. Tapi kalau misal kotangannya diubah, limit X menuju nol di kanan, kotangan itu kan satu per tan. Jadi kita bikin jadi satu per tan. Ln X plus satu per tangan X. Nah, ini dia jadi bentuknya nol per nol, nol per nol. Jadi kita bisa pakai L'Hopital. Aturan L'Hopital, bukan teorem Mas, sorry. Nanti, harusnya aturan. Aturan. Nah, di sini kita bisa pakai berarti limit X menuju 0 dari kanan, ln X plus satu per tan X. Kita L'Hopitalin, limit X menuju 0 dari kanan. Ini kan kalau yang atas turun jadi satu per X plus satu dibagi tangan X jadi secant kuadrat X. Oh, udah deh. Kita bisa cari limitnya satu per nol tambah satu dibagi secant kuadrat nol kan satu, satu kuadrat. Ini satu. Nah, tapi satu itu baru limit X menuju 0 dari ln Y. Jadi, ini kesimpulannya limit X menuju 0 dari kanan ln Y itu sama dengan satu. Kan yang ditanya limit X menuju 0 dari Y kan? Limit X menuju 0 dari kanan fungsinya Y. Nah, jangan lupa bahwa Y itu kan sama aja kayak XP ln Y. Ini udah kita pelajarin di bab transcendent. XP itu sama dengan E pangkat ln Y. Jadi ini sama aja kayak limit X menuju 0 dari kanan E pangkat ln Y. Nah, karena sini kalian harus tulis juga. Karena E pangkat X merupakan fungsi kontinu, maka limit X menuju 0 dari kanan E pangkat ln Y sama dengan E. Jadi limitnya pindah ke pangkatnya. Limit X menuju 0 dari kanan ln Y. Limit X menuju 0 dari kanan ln Y kan kita tahu tadi di sini. Satu. Berarti ini sama dengan E pangkat satu sama dengan E. Tahun lainnya sekitar 2,71. Ini nggak usah tulis, nggak apa-apa kok. Ya, pokoknya E. Nah, itu jawabannya. Jadi, kalau kalian mau bentuk-bentuk aneh, ini kan namanya tak tentu ya. Kalau kali tak hingga, terus nol bagi tak hingga, atau tak hingga bagi nol pangkat nol, tak hingga pangkat nol, satu pangkat tak hingga. Nah, itu kalian harus ubah jadi nol per nol atau tak hingga per tak hingga. Karena L'Hopital cuma bisa dipakai di bentuk itu. Oke, ada yang mau nanya nggak? Tadi kita udah habis sampai sini aja.
Ya, ini karena udah waktu juga ya. Mungkin sebentar aja. Karena soal kita tadi belum terlalu banyak, kalian bisa kerjain mock up yang udah dibikin sama tim akademik. Ada dua set ini, jadi ya lumayan lah buat persiapan KPF. Terus juga kalian bisa lihat live akademik buat lihat soal-soal tahun lalu, bisa sampai tahun 2021 dan seterusnya. Sama yang terakhir, oh iya kalau melihat kumpulan itu bisa langsung cek Notion sih, ini di sini. Nah, ini kan ada materi juga kan, ada semester 2 berarti. Nah, ini matematika dasar. Nah, semua materi tutorial hari ini di semua breakout room ada di sini. Jadi bisa kalian baca-baca, di sini juga ada contoh soal, tuh, ada latihan soalnya. Ya, bisa dicek Notionnya guys. Udah sih, ya mungkin aku cukupin tutorial malam ini. Makasih buat semuanya yang udah hadir.